Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Desa, ya, BPD, unsur masyarakat dan seluruh stakeholder dan juga teman-teman pendamping desa di Kabupaten Nias. Sebagai lanjutan dari video yang pertama tadi, di mana pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa 2021 itu adalah sebagaimana yang tampil ya pada layar di video ini. Lalu bagaimana desa menggunakan kewenangan? Ya, karena tadi pada argumen sebelumnya kami sudah sampaikan bahwa ada argumen mengatakan kan ada kewenangan desa ya untuk memilih prioritas dana desa. Lalu apakah kewenangan itu bisa merubah ya arah kebijakan prioritas penggunaan dana desa 2021? Yuk langsung kita ikuti video berikut ini. Pastikan Bapak Ibu jangan lewatkan ya. Terus ikuti video ini supaya kita mendapat pemahaman yang sama. Tentunya juga jika ada pertanyaan, komentar, silakan ya. Silakan tinggalkan komentar di bawah ini dan kami akan mencoba untuk membahasnya dan menjawabnya sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Langsung saja. Nah, seperti tadi pada argumen berikutnya, sebelumnya saya bahwa setiap ya uraian kegiatan yang disusun dalam Permendes nomor 13 selalu diakhiri dengan kalimat kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Yang perlu kita pahami di sini, yang perlu kami jawab di sini, apakah dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa itu apakah bisa merubah arah kebijakan prioritas penggunaan dana desa 2021? Mari kita buka pada lampiran Permendes nomor 13 halaman 19. Ini dia. Nah, ini contoh ya. Ini adalah lampiran Permendes ya nomor 13. Ini bagian B adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Nah, di sini diuraikannya bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa meliputi ada bagian satunya yaitu pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes dan BUMDesma yang meliputi ada pendirian, penyataan modal, penguatan permodalan, pengembangan usaha ya. Lalu di bagian E ya itu, dan di akhir poin E ini ditutup dengan kalimat ya, sesuai dengan kewenangan dan diputuskan dalam musyawarah desa. Itu dalam arti, tapi yang perlu kita pahami bahwa sebelum kalimat ini ya dimulai dengan kalimat mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha dan atau badan usaha milik desa bersama sesuai dengan kewenangan desa. Itu dalam arti ya yang dimuat dalam Permendes nomor 13 ya. Ini sebagai contoh saja. Contoh manakala ada potensi lain di desa yang tidak tercantum dalam Permendes ini ya, itulah fungsinya kewenangan desa, itulah fungsinya musyawarah desa untuk memilih ya, jenis ya, usaha BUMDes sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa. Bukan berarti kalau yang diharapkan di sini adalah pembentukan, pengembangan,
badan usaha milik desa, ya. Lalu desa karena ada musyawarah, karena ada dia punya kewenangan di sana, lalu dia memilih kegiatan lain yang tidak atau merubah arah kebijakan, pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa. Lalu mari kita lihat contoh berikutnya itu, ya, adalah kegiatan penyediaan listrik di desa. Nah, di sini ada dia kasih poin, ya. Tenaga mikro, hidro, biodiesel, matahari, angin, ya, tenaga angin. Lalu di bagian G, kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Itu dalam arti manakala di desa ada potensi lain yang tidak disebut dalam lampiran Permendes ini. Itulah gunanya, fungsinya musyawarah desa untuk menentukan, ya, opsi lain sesuai dengan potensi desanya untuk melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan kewenangan desa. Jangan pula desa mengerjakan atau merencanakan kegiatan yang bukan kewenangan desa, manakala itu adalah kewenangan pemerintah kabupaten atau kewenangan pemerintah pusat. Itulah. Jadi kembali lagi pada layar PowerPoint-nya tadi. Itu. Lanjut. Ya, kalau di sana disebut sesuai dengan musyawarah dan kewenangan desa, memang pemerintah memberi ruang bagi desa untuk bermusyawarah, untuk memilih, bukan untuk merubah prioritas. Gitu. Kenapa ya? Pemerintah mengakui dan mengapresiasi musyawarah desa adalah merupakan panggung tertinggi dalam hal mengambil keputusan secara demokrasi. Ya, seharusnya kewenangan desa dan musyawarah desa mengambil keputusan sesuai dengan arah kebijakan prioritas penggunaan dana desa, bukan merubah, tapi ya, memilih sesuai dengan arah kebijakan. Kita lanjut lagi pada layar berikutnya itu. Nah, mari kita lihat pada bab 3, ya, penetapan prioritas penggunaan dana desa. Pasal 7 ayat 4 dikatakan bahwa dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Teman-teman bisa, atau Bapak Ibu bisa membacanya, ya, di halaman 10 Permendes nomor 13 tahun 2020. Ini artinya bahwa yang dimaksud dengan tahapan perencanaan, ya, aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman umum itu adalah Permendes nomor 21 tahun 2020. Ya. Lalu apa fungsi kewenangan desa dan musyawarah desa dalam menentukan prioritas itu? Musyawarah desa, ya, memilih jenis lainnya yang tidak diuraikan dalam Permendes nomor 13 sesuai dengan kondisi desanya tanpa mengubah arah dari prioritas utama dana desa. Sebab daftar dan jenis kegiatan yang dimuat hanya sebagai contoh antara lain. Mari kita lihat contoh, ya, contoh yang benarnya itu. Contoh nih. Misalnya dalam Permendes nomor 13 ada program pemulihan ekonomi dengan kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif antara lain. Dia kasih opsi itu. Bagian A, bagian B. Nah, ternyata opsi yang ada dalam Permendes nomor 13 atau contoh yang diberikan dalam Permendes nomor 13, potensi ini tidak ada di desa itu, misalnya. Ya. Tapi apa yang ada di desa misalnya? Potensi yang dimiliki oleh desa misalnya, ya. Yaitu misalnya apa?
lahan kosong milik warga. Maka musyawarah desa, kewenangan desa ya, untuk memilih kegiatan yang cocok untuk lahan milik warga tersebut. Bukan berarti merubah arah kegiatan yang dimaksud dalam Permendes nomor 13. Dalam arti di situ adalah desa melakukan musyawarah, desa menggunakan kewenangannya untuk memilih sesuai dengan kondisi dan potensi desanya. Lalu mari kita lihat contoh pemahaman yang salah, atau kalau boleh kita katakan keputusan yang cacat hukum. Di sini kami berani mengatakan bahwa ketika desa merubah arah kebijakan penggunaan dana desa, bahwa ya seluruh keputusan yang diambil dalam musyawarah dan proses perencanaan itu cacat hukum. Nanti kami akan jelaskan kenapa kami sebut di sana adalah keputusan itu cacat hukum. Nah, contoh misalnya ada arah kebijakan kegiatan yang ditetapkan dalam Permendes misalnya ini. Contoh misalnya pembukaan lahan kosong untuk ditanami tanaman produktif. Lalu desa melakukan musyawarah. Mungkin karena dalih kewenangan dan hasil musyawarah, maka dalam musyawarah ditetapkan kegiatan pembangunan jalan, pengaspalan jalan menuju lahan pertanian. Atau karena keputusan musyawarah lagi, misalnya karena kesalahan penggunaan kewenangan tadi, ya ditetapkan kegiatan lanjutan pembangunan balai pelatihan atau sanggar seni. Ini betul-betul ya sudah lari dari arah kebijakan ya sesuai dengan Permendes nomor 13 itu. Lalu kenapa kami katakan tadi bahwa itu keputusan dan prosesnya cacat hukum? Mari kita lihat pada pasal 32 Permendes nomor 16 tahun 2019 tentang musyawarah desa. Tindak lanjut dari hasil keputusan musyawarah desa. Pada pasal 32 ayat 1 di sana dikatakan bahwa hasil musyawarah desa dituangkan dalam berita acara keputusan musyawarah desa. Di ayat 2-nya, hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai dasar penetapan kebijakan pemerintah desa. Nih, kebijakan pemerintahan desa. Lalu di ayat ketiga, hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini harus dipublikasikan kepada masyarakat. Di ayat 4 ya, itu ditegaskan terkait dengan kebijakan ini tadi. Ya, di ayat 4 ditegaskan bahwa kebijakan pemerintahan desa ya sebagai dimaksud pada ayat 1 ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya tadi di Permendes nomor 13 arah kebijakannya itu pemulihan ekonomi ya melalui pola pelaksanaan PKTD ya, itu aturannya. Lalu bagaimana tahapan perencanaannya sudah disusun dalam Permendes nomor 21 ya, tahun 2020. Itulah aturan perencanaannya. Jadi kebijakan pemerintah desa itu ya, tidak boleh ya, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu mari kita lihat pada regulasi lainnya ya, itu kebijakan tertinggi di desa ya, atau keputusan tertinggi di desa adalah peraturan desa atau Perdes. Di sana dikatakan pada Permendagri nomor 111 tahun 2014 ya, Perdes itu tetap mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. Jadi Bapak Ibu, Kepala Desa, BPD, dan unsur masyarakat dan seluruh stakeholder bahwa kita sudah mengetahui bahwa ada beberapa jenis peraturan di desa. Yang pertama itu adalah peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa. Lalu di pasal 3 ya kan,
ditegaskan di sana bahwa peraturan di desa sebagaimana dimaksud ya dalam pasal 2 ini, peraturan desa ini, peraturan kepala desa, peraturan bersama dilarang, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum ya, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi gitu loh. Contoh aja tadi peraturan bupati terkait dengan penetapan prioritas penggunaan dana desa selaras dengan peraturan menteri desa, selaras dengan peraturan menteri keuangan. Dia tidak boleh bertentangan ya dengan peraturan yang lebih tinggi. Maka jika pemerintah desa mengambil kebijakan ya, tidak sesuai dengan ketentuan, dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak sesuai dengan Perbup, tidak sesuai dengan Permendagri, ya itu tadi alasannya kami katakan bahwa keputusan itu cacat hukum, gitu. Ya, cacat hukum dalam arti bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi di atas. Jadi intinya adalah bahwa kewenangan desa ya yang dimaksud dalam Permendes nomor 13 itu memilih ya, jenis kegiatan sesuai dengan kondisi desa, bukan mengubah prioritas utama penggunaan dana desa. Itu. Ini juga nanti ini rencananya untuk kampanye prioritas dana desa ini coba kami akan cetak ya itu sih sebagai media kampanye aja. Tuh. Jadi itu mudah-mudahan Bapak Ibu kepala desa ya hati-hati ya dalam mengambil kebijakan ya, jangan sampai kebijakannya itu bertentangan dengan keputusan atau peraturan yang lebih tinggi ya. Tadi contohnya sudah kami berikan ya. Contohnya itu sudah, misalnya yang diamanatkan dalam Permendes ya, Permendes nomor 13 misalnya adalah pembukaan lahan kosong ya. Lalu Anda memilih pembangunan ya, balai pelatihan, sanggar seni itu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kepala desa BPD dalam bermusyawarah ya dapat mengambil atau merencanakan kegiatan itu sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Permendes nomor 21, lalu dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan arah kebijakan prioritas penggunaan dana desa 2021 sebagaimana diatur dalam Permendes nomor 13 ya, tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa 2021. Lalu ya mudah-mudahan ya masalah tadi ada kewenangan, lalu ada musyawarah itu ya musyawarah ya untuk memilih bukan mengubah. Jadi jangan salah menggunakan kewenangan dan musyawarah desa. Jangan sampai Bapak Kepala Desa BPD ya mengarahkan musyawarah pada kegiatan yang tidak prioritas sesuai dengan Permendes nomor 13. Sebab nanti ya keputusan yang Bapak buat, keputusan yang dimusyawarahkan cacat hukum itu loh. Ya. Baik. Mudah-mudahan argumen dan pernyataan terkait dengan pokoknya udah kan ada musyawarah desa untuk menentukan prioritas dana desa tadi ya, sehingga boleh tidak prioritas ya, itu salah ya, itu salah. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah jawaban. Lalu nanti di video berikutnya nanti ya kami akan menjawab argumen apakah dana desa wajib PKTD atau boleh tidak, apakah PKTD itu bisa memilih salah satu saja, lalu kegiatan lain itu boleh tidak PKTD. Lalu apakah PKTD yang dimaksud dalam Permendes nomor 13 sasarannya untuk apa? Ya, untuk kegiatan apa?
akan kami jawab ya pada video berikut ini. Nanti link video berikutnya kami cantumkan ya dalam deskripsi video ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, salam berdesa.